Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan semangat. Tak lupa tetap gembira. Dan bergembira adalah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, seperti saat sekarang ini, di mana kita sedang berperang melawan COVID-19 atau coronavirus disease 19. Ananda sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita telah membahas materi pembelajaran yaitu tentang perubahan sosial atau social change. Nah, kita ketahui bahwa perubahan sosial itu adalah sesuatu yang pasti. Selama kehidupan ini masih ada, maka perubahan sosial itu tetap berlangsung. Nah, salah satu perubahan sosial itu adalah era globalisasi seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Nah, terkait dengan itu, pokok bahasan kita adalah tentang globalisasi dan komunitas lokal. Nah, Ananda sekalian, apa itu globalisasi dan apa pula komunitas lokal? Ananda sekalian, globalisasi berasal dari kata globe. Globe, kita tahu bahwa globe itu adalah sebuah gambaran dunia dalam bentuk bola, di mana antar benua, samudra, dan lautan saling terkoneksi. Tidak ada lagi sekat yang membatasi antara satu samudra benua. Mereka saling terjalin sebagai satu kesatuan yang terkoneksi. Nah, sekarang apa pula yang dimaksud dengan komunitas lokal? Komunitas berasal dari kata common. Common yang berarti bersama, kehidupan bersama. Siapa saja yang bisa menjalani kehidupan secara bersama? Biasanya yang bisa menjalani kehidupan bersama adalah orang-orang yang memiliki kedekatan. Baik kedekatan hobi, kedekatan tempat tinggal atau wilayah, dan kedekatan profesi. Nah, baiklah Ananda, di dalam bahan ajar komunitas dan globalisasi ini, kita akan membahas tentang yang pertama, asal kata dan pengertian globalisasi. Tentunya kita harus memahami dulu pengertian globalisasi menurut para ahli. Nah, kedua, kita akan lanjutkan dengan teori-teori globalisasi. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi ciri-ciri globalisasi. Kemudian yang keempat, faktor penyebab yang mendasari munculnya globalisasi. Yang kelima, dampak dari globalisasi tersebut. Nah, apabila kelima hal ini telah Ananda kuasai, maka Ananda sudah dapat mengerti apakah yang dimaksud dengan globalisasi. Sementara globalisasi itu ada pada kehidupan kita dan sedang kita jalani. Oleh karenanya, Ananda sekalian harus serius ya, semangat dalam mempelajari globalisasi ini. Baiklah Ananda sekalian. Nah, menurut pakar sosiologi seperti Bapak Sosiologi Indonesia yaitu Profesor Dr. Selo Sumarjan mengatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses di mana proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaedah-kaedah tertentu yang sama.
Nah, baik Ananda, kita harus ingat, globalisasi berasal dari dua kata, yaitu kata global dan lisasi. Ya, global berasal dari kata globalization yang berarti menyeluruh, mendunia, atau universal. Sedangkan lisasi berarti proses berlangsungnya suatu keadaan atau sistem. Nah, kita lanjutkan pengertian globalisasi. Setelah menurut Profesor Dr. Selo Sumarjan, kita lanjutkan pengertian globalisasi menurut Anthony Giddens. Kalau tadi Profesor Dr. Selo Sumarjan adalah Bapak Sosiolog Indonesia. Nah, sekarang supaya seimbang informasinya, kita ambil definisi globalisasi dari sosiolog Amerika, yaitu Anthony Giddens. Kira-kira di mana perbedaannya ya? Nah, menurut sosiolog Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah intensifikasi, intensif, secara mendalam, secara intens, yaitu hubungan sosial yang mendunia dalam berbagai bidang, yang menghubungkan satu peristiwa pada satu lokasi dengan peristiwa lain pada lokasi yang lain, yang menyebabkan terjadinya koneksitas atau keterhubungan antara keduanya. Oke, Ananda sekalian, paham ya definisi atau pengertian globalisasi menurut pakar sosiolog. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang apa yang menjadi teori globalisasi? Teori globalisasi. Dalam berlangsungnya globalisasi atau dalam proses globalisasi tersebut, beberapa ahli menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan terjadinya globalisasi itu. Beberapa tokoh terkenal yang mengemukakan teori globalisasi ialah Cochrane and Pine. Orang Amerika juga ya, di mana mereka mengatakan jika globalisasi dipengaruhi oleh 3 perilaku utama atau 3 golongan orang yang berbeda dalam menyikapi globalisasi itu sendiri. Nah, yang pertama, teori globalis. Ya, orang yang menganut paham teori globalis adalah mereka yang percaya jika globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensi nyata bahwa saling ketergantungan orang serta lembaga di seluruh dunia pasti berjalan. Nah, ini teori globalis, yaitu orang yang menyatakan bahwa suatu keadaan yang memiliki konsekuensi nyata bahwa antar kehidupan di dunia ini memiliki saling ketergantungan. Sementara para globalis ini terbagi lagi kepada 2 golongan. Yang pertama adalah para globalis yang berpandangan positif terhadap globalisasi. Nah, para globalis yang menganggap bahwa globalisasi ini adalah suatu hal yang positif, ya, mereka mengatakan bahwa globalisasi itu adalah baik, positif. Di mana dengan adanya globalisasi, maka antar warga di seluruh dunia akan saling terbentuk dalam
suatu keberagaman. Saling mengenal antar benua, antar wilayah, antar samudra, dan menyadari bahwa mereka adalah berbeda. Atau akan terciptanya Kebhinneka Tunggal Ika antar dunia. Nah, sekarang golongan globalis yang kedua. Nah, golongan globalis yang kedua ini adalah orang yang memandang globalisasi itu dari segi yang negatif, atau menganggap bahwa globalisasi itu adalah sesuatu hal yang negatif, yang mana mereka beranggapan dengan adanya globalisasi ini, maka budaya-budaya asli milik masing-masing bangsa yang semula adalah berbeda-beda, maka budaya atau ciri khas bangsa tersebut akan mengalami perubahan atau lunturnya jati diri bangsa. Nah, yang kedua yaitu teori tradisional. Ingat ya, yang pertama tadi teori globalis terbagi kepada dua, globalis yang positif dan globalis yang negatif. Nah, yang kedua adalah teori tradisionalis yang mengatakan bahwa globalisasi itu baik ada atau tiada, halnya adalah sama saja. Sehingga golongan ini beranggapan tidak perlu menyikapi globalisasi itu. Kita tidak perlu mengambil peran di dalam era globalisasi. Itulah pendapat yang kelompok atau golongan tradisional. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori transformis atau transformalis. Nah, teori ini adalah kelompok atau golongan orang-orang yang memadukan antara paham sikap orang-orang globalis dengan sikap orang-orang tradisionalis. Artinya kelompok atau golongan transformalis ini mengambil sikap kedua golongan globalis dan tradisionalis. Mereka di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya kelompok transformalis ini berkeyakinan bahwa globalisasi itu pasti berlangsung dan ada. Dan kita harus mengambil manfaat daripada globalisasi itu dan meninggalkan dampak buruk daripada globalisasi tersebut. Karena walau bagaimanapun globalisasi itu pasti ada. Kita tidak bisa lari dari kondisi globalisasi. Nah, kita lanjutkan. Sekarang apa yang menjadi ciri-ciri globalisasi? Ciri ya, suatu keadaan, suatu fenomena pasti memiliki ciri-ciri yang menandai berlangsungnya suatu keadaan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang ciri-ciri globalisasi. Apa yang menjadi ciri-ciri globalisasi? Ananda, coba kamu amati. Apa yang menjadi ciri-ciri munculnya globalisasi? Ya, di antaranya yang pertama, ciri-cirinya adalah perubahan pada konsep ruang dan waktu. Ya, ciri yang pertama dari globalisasi adalah perubahan konsep, perubahan pemikiran dalam memahami ruang dan waktu. Artinya ruang apa? Artinya ruang di sini adalah space, tempat, wilayah dari satu benua jaraknya dengan benua yang lain. Nah, jarak yang berjauhan tersebut dalam era globalisasi ini
tidak menjadi masalah. Nah, kemudian dari segi time, dari segi waktu. Nah, jarak yang berjauhan antar benua, antar samudra, benua Pasifik, benua Atlantik tidak menjadi masalah. Semuanya bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Di antaranya karena ada teknologi, transportasi, dan teknologi. Oke, Ananda sekalian, sekarang kita masuki ciri globalisasi yang kedua. Apa yang menjadi ciri globalisasi yang kedua? Cirinya yang kedua adalah munculnya hubungan internasional, baik di bidang perdagangan yang kita sebut dengan WTO, di bidang pendidikan, ya, di bidang kesehatan, di bidang pertahanan, saling kerjasama, saling ketergantungan. Nah, itulah sebagai salah satu ciri adanya globalisasi. Nah, kita lanjutkan. Apalagi yang menjadi ciri globalisasi? Ciri yang ketiga yaitu adanya peningkatan interaksi, adanya peningkatan hubungan timbal balik warga dunia antar wilayah, antar benua, dan antar samudra. Nah, kita saat ini bisa saja sedang berkomunikasi dengan saudara kita yang di Inggris umpamanya, atau kita sedang menikmati hiburan film atau kehidupan warga primitif di daerah terpencil di Amerika, ya, kaum Indiana umpamanya, bisa kita lihat dengan mudah melalui teknologi informasi contohnya. Ya, jadi saling interaksi. Kita bisa saja saling berteleponan atau video callan dengan teman-teman kita di luar negeri sana. Ya, karena kemajuan alat komunikasi sekarang ini. Nah, ciri berikutnya adalah peningkatan pertukaran budaya. Nah, ciri globalisasi ini adalah diantaranya adalah peningkatan pertukaran budaya. Biasanya dilakukan negara-negara melalui pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Sehingga antara satu budaya negara lain ya terserap oleh budaya negara berikutnya dan saling pertukaran budaya. Tentunya kita memetik atau mengambil budaya yang positif ya nak. Apalagi yang menjadi ciri globalisasi? Nah, ciri globalisasi berikutnya adalah munculnya masalah bersama. Munculnya masalah bersama. Apa contohnya? Contohnya seperti sekarang ini. Masalah bersama warga negara dunia. Warga dunia. Masalah bersama adalah sedang perang terhadap COVID-19. Ya, dimanapun negara-negara yang ada di dunia ini semuanya sedang sama-sama menghadapi masalah dahsyatnya virus corona. Nah, semoga kita sendiri yang sekarang sedang merasakan bagaimana mencemaskannya ya dampak daripada COVID-19 ini. Ya, sehingga kita pun belajar harus daring seperti ini. Akibat masalah bersama warga dunia, nah sekarang kita rasakan ya pandemi global COVID-19. Ya, yang mengakibatkan kita belajar daring seperti ini. Nah, Ananda sekalian, kita doakan semoga pandemi global COVID-19 ini cepat berlalu ya, dan kita kembali belajar tatap muka di sekolah seperti biasa.
Namun Ananda, walaupun kita sekarang sedang fight ya melawan COVID-19, kita tetap semangat ya. Ingat, semangat gembira ya, itu tuh adalah salah satu cara untuk melawan COVID-19. Karena dengan semangat dan gembira belajar daring seperti ini walaupun membosankan ya, maka semangat dan rasa gembira tadi, imunitas tubuh kita akan bagus ya, meningkat, dan tubuh kita akan tetap sehat, tidak mampu diserang oleh virus COVID-19. Nah, itu tadi yang menjadi ciri dari globalisasi. Demikian Ananda, Ibu harap harus lebih menganalisis kembali tentang globalisasi itu dan dapat mengikuti era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah Ananda, demikian saja dulu pembelajaran kita. Kita sudahi dengan mengucap lafaz hamdalah dan kita sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.